Metode eksperiensial atau metode kepramukaan atau metode berbasis alam itu salah satunya adalah metode alam terbuka. Apa sebenarnya alam terbuka itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam terbuka adalah di luar rumah dan di luar kelas. Dan alam terbuka itu terdiri dari lapangan luas, sawah, bukit, gunung, hutan, sungai, lembah, dan seterusnya. Itu kategori alam terbuka. Dan alam terbuka sebagai sebuah metode memiliki 5 peran atau 5 fungsi. Yang pertama adalah peran dan fungsi sebagai tempat. Sebagai sebuah tempat atau lokus, alam terbuka itu memiliki beberapa syarat. Syaratnya adalah yang pertama harus aman, yang kedua nyaman bagi anak, dan yang paling penting yang ketiga adalah betul-betul mampu mendorong atau menuju ketercapaian tujuan. Jadi aman, nyaman, dan bermanfaat bagi ketercapaian ketujuan. Yang keempat, dia harus betul-betul menyenangkan bagi peserta didik. Nah, yang kelima, tempat itu betul-betul menyehatkan. Jadi aman, nyaman, bermanfaat, menyenangkan. Yang kelima, menyehatkan. Jadi sebagai tempat itu ada 2 kategori, tempat yang bersifat tetap atau tempat yang bersifat sementara. Itu yang kedua. Yang bersifat tetap, tempat itu betul-betul mampu menjaga kehidupan peserta didik selama berhari-hari. 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan 1 bulan. Tentu dengan 5 syarat tadi. 5 syaratnya, ingat ya, 5 syaratnya kan 1 aman, nyaman, bermanfaat, menyenangkan, dan yang terakhir betul-betul menyehatkan. Ya, menyehatkan. Kemudian sebagai tempat tidak tetap, tentu kita harus melihat tempat itu cukup untuk peserta didik berdiri di situ, bergerak di situ, berlari di situ, dan di bawah pemantauan guru atau pembina. Nah, yang kedua, alam terbuka sebagai sumber belajar. Sebagai sumber belajar, alam terbuka ini perlu dipilih oleh guru, perlu dipilih oleh pembina yang terkait dengan ketercapaian tujuan. Apakah sumber belajar untuk botani, apakah sumber belajar untuk alam, ataukah sumber belajar untuk bahasa, sumber belajar apa untuk menghitung, dan seterusnya. Jadi alam berfungsi sebagai sumber belajar. Karena sebagai sumber belajar, perlu dipilih apakah dia harus banyak pohonnya, ketika belajarnya untuk membandingkan usia pohon atau membandingkan jenis pohon. Apakah harus di lingkungan air, karena sumber belajarnya untuk melihat gravitasi air umpamanya, untuk melihat daya sehat air. Jadi sebagai sumber belajar perlu dipilih alam terbuka yang pas dalam rangka ketercapaian tujuan. Nah, yang ketiga, alam terbuka itu betul-betul punya suasana. Jadi yang ketiga adalah suasana. Suasana itu perlu dipilih karena terkait dengan keberlangsungan pemanfaatan alam terbuka. Suasana hutan, ada yang suasananya betul-betul menyeramkan. Ada suasana yang betul-betul menyenangkan karena indah. Ada suasana yang betul-betul mengkhawatirkan karena sangat berbahaya. Maka suasana ini juga perlu diperhatikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu alam terbuka sebagai alat.
alam terbuka sebagai alat dalam melaksanakan pendidikan yang dipakai untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagai alat mungkin kayunya bisa kita pakai sebagai penyambung tali atau batu, dia sebagai penumpu dan seterusnya. Yang penting alam terbuka itu dipakai sebagai alat. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, alam terbuka sebagai ruang yang bisa memberikan pergerakan, memberikan daya inovasi, daya kreasi peserta didiknya. Jadi alam terbuka 5 itu, dan tentu tidak bisa kita asal memakai alam terbuka. Kelima tadi dipakai sebagai bahan untuk survei. Biasakan menggunakan alam terbuka, disurvei terlebih dahulu, diobservasi terlebih dahulu, dilihat, dihitung untung ruginya alam itu. Kategori untung rugi, ya tadi yang 5 itu, sebagai tempat, sebagai sumber belajar, sebagai suasana, sebagai alat, sebagai ruang. Nah, dihitung, dan surveinya tidak hanya sekali. Coba dilihat kalau dia akan dipakai sebagai tempat yang tetap selama 5 hari atau selama seminggu, perlu disurvei. Malamnya seperti apa, paginya seperti apa, siangnya seperti apa, kalau hujan kondisinya seperti apa, kalau panas seperti apa. Itu pemanfaatan alam terbuka. Sehingga tepatlah kalau pendidikan kepramukaan mempunyai metode, salah satunya adalah alam terbuka. Jadi alam terbuka itu manfaatnya sangat banyak. Ketika tepat menggunakan, ketika pas menggunakan, itu akan terjadi akselerasi pencapaian tujuan. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa berhasil sekian kali lipat ketika kita mampu mengukur, mendayagunakan, dan memanfaatkan alam terbuka. Jangan ragu, kelas belajar tidak hanya di ruangan, kelas belajar tidak hanya diceramahkan, kelas belajar yang paling bagus perkembangannya adalah alam terbuka. Sehingga mengapa metode eksperiensial berbasis pengalaman, metode berbasis pendidikan behavioris atau pembiasaan, dan metode berbasis proyek, alam terbuka menjadi tempat yang paling bagus untuk pelaksanaan metode pembelajaran itu. Sampai di sini, luar biasa. Salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.